Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yeni Utari, mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya. Hari ini, saya akan menyampaikan materi tugas mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks yang berjudul Analisis Buku Teks Bahasa Indonesia SMA, MA, SMK, MAK Kelas 11, Kurikulum 2013, edisi revisi 2017, berdasarkan teori tarigan. Materi yang pertama, identitas buku. Judul buku, Bahasa Indonesia SMA, MA, SMK, dan MAK, Kelas 11, Kurikulum 2013, edisi revisi 2017. Pengarang, Suherli, Maman Suryaman, Aji Septiaji, dan Istiqomah. Cetakan. Buku ini merupakan cetakan kedua edisi revisi. Tebal buku 306 halaman. Tahun terbit 2017. Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Tempat terbit Jakarta. Sasaran siswa SMA, MA, SMK, MAK kelas 11. Yang selanjutnya ada latar belakang. Dalam proses pelaksanaan belajar mengajar, pemanfaatan sumber belajar sangat penting. Sumber belajar dapat berupa buku teks. Buku teks merupakan salah satu media pendidikan yang kedudukannya strategis dan ikut mempengaruhi mutu pendidikan. Dan karena berfungsi sebagai sumber belajar, itu artinya buku teks menjadi media yang sangat penting untuk mendukung tercapainya kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran. Buku teks yang baik perlu dianalisis dengan sistematis dan teruji. Buku teks yang baik memiliki kriteria atau standar tertentu, contohnya seperti tentang kejelasan konsep buku teks dengan materi yang disampaikan, memantapkan nilai-nilai, dapat menarik minat siswa, mampu menumbuhkan motivasi siswa, dan lain sebagainya. Bab yang akan dianalisis dalam makalah ini yaitu bab 3, 4, dan 5 dari buku teks Bahasa Indonesia SMA, MA, SMK, dan MAK kelas 11 Kurikulum 2013 edisi revisi 2017 yang ditulis oleh Suherli, Maman Suryaman, Aji Septiaji, Istiqomah. Pada bab 3 mengangkat topik mengolah informasi dalam ceramah. Di bab 4 mengangkat topik meneladani kehidupan dari cerita pendek. Dan di bab 5 mengangkat topik mempersiapkan proposal. Ketiga bab tersebut akan dikaji lebih dalam untuk mengetahui kesesuaian ilmu kurikulum dan kesesuaian dengan kompetensi siswa. Adapun rumusan masalah: 1. Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam materi buku teks? 2. Bagaimana kesesuaian ilustrasi yang digunakan dengan materi yang dibahas? 3. Bagaimana kesesuaian konsep dengan isi materi yang dibahas? 4. Bagaimana materi buku teks dapat menarik minat siswa? 5. Bagaimana buku teks dapat menumbuhkan motivasi? Kemudian ada tujuan. 1. Mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam buku teks. 2. Mengetahui kesesuaian ilustrasi dengan materi yang dibahas. 3. Memahami kesesuaian konsep dengan isi materi. 4. Mengetahui materi buku teks dapat menarik minat siswa. 5. Mengetahui buku teks dapat menumbuhkan motivasi. Manfaat buku teks. 1. Bagi siswa atau pembaca dapat membantu mengidentifikasi syarat-syarat atau standar buku teks yang baik dan layak. 2. Bagi guru atau pengajar dapat menjadi acuan untuk memilih buku teks. 3. Bisa dijadikan contoh atau pedoman bagi penulis untuk membuat buku teks selanjutnya. Yang selanjutnya adalah metode. Pada proses menganalisis buku teks Bahasa Indonesia, metode yang digunakan atau yang dipakai ialah tinjauan pustaka atau tinjauan isi. Dengan berpedoman pada buku telaah buku teks Bahasa Indonesia karya H.G. Tarigan dan Jago Tarigan yang merupakan seorang pelopor dari teori tarigan itu sendiri. Lalu,
Buku yang digunakan sebagai media analisis teori tarigan ialah buku teks Bahasa Indonesia SMA, MA, SMK, MAK kelas 11, kurikulum 2013, edisi revisi 2017. Yang selanjutnya adalah hakikat buku teks. Menurut Lange dalam Tarigan 2009, buku teks adalah buku standar atau buku setiap cabang studi dan dapat terdiri atas dua tipe, yaitu buku pokok dan suplemen, yang digunakan untuk menunjang pelajaran tertentu, disusun secara sistematis guna memberikan pemahaman sesuai kebutuhan pembaca yaitu siswa. Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 menjelaskan bahwa buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, serta potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Menurut Pusat Pembukuan tahun 2010, menyimpulkan bahwa buku teks adalah buku yang dijadikan pegangan siswa pada jenjang tertentu sebagai media pembelajaran atau instruksional berkaitan dengan bidang studi tertentu. Materi yang selanjutnya adalah teori tarigan. Terdapat 11 aspek yang dikemukakan dalam teori tarigan, yakni 1. Sudut pandang atau point of view, 2. Kejelasan konsep, 3. Relevan dengan kurikulum, 4. Menarik minat, 5. Menumbuhkan motivasi, 6. Menstimulasi aktivitas siswa, 7. Ilustratif, 8. Buku teks harus dimengerti oleh pemakainya. 9. Menunjang mata pelajaran lain. 10. Menghargai perbedaan individu. Dan 11. Memantapkan nilai-nilai. Dari 11 aspek yang tertulis di atas, yang dibahas dalam makalah ini hanya 5 aspek saja yang akan diterapkan dalam menganalisis bab 3, 4, dan 5 dalam buku teks Bahasa Indonesia SMA, MA, SMK, MAK kelas 11 kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Kelima aspek tersebut yakni sebagai berikut. 1. Kejelasan konsep. Konsep-konsep yang digunakan dalam suatu buku teks harus jelas dan tandas. Keremang-remangan perlu dihindari agar siswa atau pembaca juga jelas pengertian, pemahaman, dan penangkapannya. Menurut Tarigan 1986. Pada bab 3 buku teks dengan topik mengolah informasi dalam ceramah, dari hasil analisis penulis memberikan gambaran umum berupa peta konsep dengan tujuan memberikan petunjuk materi apa saja yang akan dibahas. Begitu pula pada bab 4 dengan topik meneladani kehidupan dari cerita pendek dan bab 5 dengan topik mempersiapkan proposal. Terdapat peta konsep yang memudahkan siswa memahami materi-materi yang akan dibahas dan siswa tidak akan kebingungan karena peta konsep yang dibuat sudah jelas. Yang kedua ada memantapkan nilai-nilai. Buku teks yang baik berusaha untuk memantapkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Uraian-uraian yang menjurus kepada penggoyahan nilai-nilai yang berlaku pantas dihindarkan. Dalam bab 3 yang bertopik mengelola informasi dalam ceramah, sudah diajarkan dengan baik cara-cara mengelola informasi dalam ceramah. Kemudian, pada bab 4 yang bertopik meneladani kehidupan dari cerita pendek, dalam isinya menjelaskan indikator-indikator atau kompetensi dasar yang dapat membantu siswa meneladani isi bab tersebut. Selanjutnya di bab 5 yang bertopik mempersiapkan proposal,
yang membahas tentang pembuatan dan contoh proposal yang menjadikan siswa mahir membuatnya dan teliti. Itu artinya nilai-nilai dalam setiap bab yang dianalisis sudah disampaikan dengan tepat. Yang ketiga adalah menarik minat. Buku teks ditulis untuk siswa. Oleh karena itu, penulis buku teks harus mempertimbangkan minat-minat siswa pemakai buku teks tersebut. Semakin sesuai buku teks dengan minat siswa, semakin tinggi daya tarik buku teks tersebut. Berdasarkan hasil analisis di materi bab 3, siswa diajarkan tentang mengelola informasi dalam ceramah, yang berarti akan menarik daya minat siswa terhadap ceramah. Di materi bab 4, siswa diajarkan meneladani kehidupan dari cerita pendek. Maka siswa akan tertarik untuk membaca dan mencari pesan moral yang terkandung dalam cerita pendek tersebut. Terakhir, pada bab 5, materi yang dibahas dapat menarik minat siswa untuk membuat proposal yang sangat berguna ketika siswa ingin mengadakan sebuah acara besar. Contohnya, acara lomba olahraga di sekolah yang biasanya diadakan oleh anak OSIS. Maka, pengetahuan dan pemahaman mengenai proposal sangat berguna. Siswa akan tertarik dan berminat mempelajari materi tersebut. Yang keempat adalah menumbuhkan motivasi. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti daya pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi diartikan sebagai penciptaan kondisi yang ideal sehingga seseorang ingin, mau, dan senang mengerjakan sesuatu. Buku teks yang baik ialah buku yang dapat membuat siswa ingin, mau, dan senang mengerjakan apa yang diinstruksikan dalam buku teks tersebut. Apalagi bila buku teks tersebut dapat mengiring siswa ke arah penumbuhan motivasi intrinsik. Pada bab 3, cara menumbuhkan motivasi siswa adalah melalui media ceramah, yang mana di dalam ceramah terdapat informasi, nasihat, atau ajakan yang baik dan berguna. Di bab 4, motivasi yang diberikan pada siswa adalah dengan media cerita pendek, yang dapat membuat siswa menjadi ingin atau termotivasi baik dalam hal meneladani pesan atau makna yang terkandung dalam cerita pendek, dan bisa juga termotivasi untuk membuat cerita pendek yang baik dan benar. Begitu pula pada bab 5, materi yang diajarkan ialah mempersiapkan proposal. Maka sudah pasti tujuan pembelajarannya adalah menumbuhkan motivasi siswa untuk membuat proposal yang terancang dan benar. Yang kelima atau yang terakhir ada ilustratif. Buku teks harus disertai dengan ilustrasi. Ilustrasi yang cocok pastilah memberikan daya penarik tersendiri serta memperjelas hal yang dibicarakan. Di dalam bab 3, 4, dan 5, setiap babnya sudah memiliki ilustrasi berupa gambar mengenai topik yang dibahas. Seperti pada bab 3 membahas tentang ceramah, maka gambar yang dibuat adalah tentang ceramah juga. Begitupun di bab 4, gambar yang dibuat adalah yang berkaitan dengan cerpen, contohnya gambar buku. Dan di bab 5, ilustrasi yang dibuat juga berkenaan dengan materi proposal. Dan terdapat tabel di setiap bab untuk memudahkan siswa mengidentifikasi sub-sub materi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dalam proses pelaksanaan belajar mengajar, pemanfaatan sumber belajar sangat penting. Sumber belajar dapat berupa buku teks. Buku teks merupakan salah satu media pendidikan yang kedudukannya strategis dan ikut mempengaruhi mutu pendidikan. Maka dari itu, untuk memaksimalkan hal tersebut, diperlukan adanya pemilihan buku teks yang tepat bagi siswa. Analisis buku teks Bahasa Indonesia SMA, MA, SMK, MAK, kelas 11 kurikulum 2013,
edisi revisi 2017 ini merupakan salah satu caranya. Dari hasil analisis buku teks Bahasa Indonesia SMA, MA, SMK, MAK kelas 11 kurikulum 2013 edisi revisi 2017 telah memenuhi kriteria-kriteria buku teks berdasarkan dari 5 aspek teori tarigan. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.